warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita kembali bertemu dalam kajian di bulan Muharram, dan kebetulan pada hari ini adalah tanggal 10 Muharram, yang mana tadi sudah disampaikan dianjurkan kita melaksanakan puasa sunnah. Kemudian kalau memang masih ada waktu dan masih kuat, dianjurkan juga untuk melaksanakan puasanya di hari esok. Tujuannya supaya tidak menyamai puasanya orang-orang Yahudi. Para hadirin rahimakumullah, itu saya singkat, mungkin sudah pada tahu. Kita akan membahas tentang Al-Hikam. Syaikhullah Sakandari mengatakan, min alamatin nujhi fin nihayah arruju ilallahi azza wa jalla fil bidayah. Sebagian dari tanda-tanda sukses di akhir, arruju ilallah azza wa jalla fil bidayah, kembali kepada Allah di permulaan. Nah, para hadirin rahimakumullah, kita semua tentu sebagai manusia ingin menjadi sukses, baik itu akhirat, dunia ataupun akhirat kita. Nah, kesuksesan ini harus diawali, ada awalnya dan ada akhirnya. Artinya ada sebab, ada musabab. Hukum kausalitas salah satunya adalah yang akan disampaikan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari ini. Sukses merupakan akibat, namun kita juga harus mencari sebab sukses tersebut. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya min alamatin nujhi fi nihayah, sebagian dari tanda sukses di akhir. Maka di awal harus kita kembali kepada Allah. Artinya sejak awal kita sudah bergantung kepada Allah. Maka ya, nomor pertama, dan nanti ada tambahannya ya, ini pertama dulu. Kalau kita ingin sukses, maka dari awal kita sudah melangkah dengan Allah, yaitu dengan bertawakal kepada Allah. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita, ketika kita akan mulai melangkah bekerja, diawali dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini yang pertama ya. Jadi kebersandaran kita kepada Allah merupakan ya salah satu daripada kunci kesuksesan nanti di akhir. Jadi jangan sampai dari awal kita sudah bersandar kepada kekuatan kita, ilmu kita ya, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, ini tentu tidak akan bisa menjadikan kesuksesan di akhir. Kemudian di samping itu juga kunci sukses adalah al-amal, at-taqwa billah, takwa kepada Allah. Dalam artian ketika kita menjalankan satu usaha misalnya ya, jangan lupa kita harus menjalankan perintah Allah di tengah-tengah kita sedang usaha ya. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan ya, jangan sampai demi dunia mencari sebab rezeki
tetapi lupa kepada pemberi rezekinya, Allah Subhanahu wa taala. Padahal berdekatan dengan masjid, jarak cuma berapa, 5 meter mungkin dari sini, enggak 5 meter, berdampingan dengan masjid. Tapi ketika kumandang adzan maghrib, adzan isya yang sedang rame-ramenya, ya, dengan apa? Dengan konsumen, dan secara duniawi itu akan mendatangkan apa? Keuntungan. Namun maghribnya, isyanya diabaikan. Sampai jam 11, 12, sampai jam 2, subuh pasti kesiangan karena tidurnya malam. Harus mengumpulkan dulu uang, membereskan barang-barang. Ya. Secara kasat mata mungkin bisa menghasilkan uang, tapi tidak akan sukses nanti. Bagaimana? Ya nanti Allah punya cara, ya, terhadap orang yang tidak takwa kepada Allah. Nah, oleh karena itu takwa ini perlu kita, ya, selalu pakai dalam hal mencari kesuksesan. Waktunya puasa di bulan Ramadan, jangan sampai karena aduh saya kalau puasa badan lemes, gak bisa kerja, gak bisa menghasilkan uang, ya. Kita sering dengar firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ada kalimat wa may yattawakkal 'alallah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Satu. Yang kedua, pertama diberikan jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang tidak diduga. Ini yang kedua, ya. Nah, jadi dengan demikian takwa membuat hidup ini penuh barokah, dijaga dari kesalahan besar, dan dibukakan pintu-pintu keberhasilan. Tidak takwa nggak bisa, ya. Kemudian yang kedua, kita juga tidak mengabaikan, ya, tentang aturan yang berlaku secara adat, kebiasaan, yaitu apa? Ya, usaha yang keras, ya. Nah, jadi di sini perlu juga ada sesuatu usaha yang benar-benar disertai dengan semangat dan keras. Ini penting sekali. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat, yang punya semangat tinggi untuk bekerja, tidak hanya akhirat saja, dunia saja, itu lebih baik daripada mukmin yang lemah, yang tidak punya semangat, ya. Kita pernah mendengar istilah manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mencapai apa yang diinginkannya, ya. Ya, misalnya kalau buka toko, ya, pagi-pagi setelah sholat subuh jamaah, kemudian buka, waktunya sholat duha, ya duha dulu. Ini, ya, jadi ada istilah jangan keduluan oleh ayam. Makanya Rasulullah SAW pun mendoakan, Allahumma barik fi ummati di bukuriha. Kata Rasul, ya Allah berkahilah umatku yang dari bekerja atau usaha dari pagi-pagi. Ini berarti barokah itu ada, ya, kalau kita, ya, dengan usaha kerja keras. Para hadirin rahimakumullah, sahabat Nabi pun sering diistilahkan mereka itu dengan, kalau pagi atau siang mereka seperti singa yang kelaparan mencari mangsa, kalau malam mereka seperti rahib. Artinya ketika di siang hari dia gunakan untuk mencari anugerah Allah. Maka kita pernah mendengar bagaimana Abu Bakar Siddiq menginfakkan 100 ekor unta untuk sabilillah. Umar juga demikian, 100 unta. Harga 100 unta itu bukan kecil, ya. Kalau unta 25 sampai 30 juta, berarti sekitar 3 miliaran. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia sakit ketika sakit dijenguk Rasul, ya Rasulullah, saya infakkan semua ini.
ya, itu kebun kurma Bairoha yang sangat lebat sekali, banyak menghasilkan kurma yang bagus, ya. Nah, mereka bisa berseperti itu, ya bukanlah orang-orang miskin, tapi orang-orang kaya, dan kaya itu diperoleh dari usaha. Abu Hanifah juga, dia sebagai saudagar, kaya raya, pendiri mazhab Hanafi, dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi perlu kerja yang keras, ya. Jadi istilah tidak ada sukses tanpa usaha, ya. Para nabi kita mengenal Nabi siapa? Nabi Muhammad seorang saudagar, ya, dari Mekah ke Sam. Coba bayang, belum ada pesawat, ya, belum ada kereta cepat, harus menaiki unta ratusan bahkan ribuan kilometer, ya. Kalau bukan karena usaha yang kerja keras, mereka Nabi tidak akan seperti itu, sehingga disebut Al-Amin. Kemudian juga siapa? Nabi Idris, dia sebagai seorang pekerja, penenun, tukang tenun. Nabi Idris itu. Nabi Daud juga suka tukang pandai besi, bikin baju besi, ya, bikin perkakas yang terbuat dari besi. Cuma besinya lentur di tangan beliau itu, ya, seperti apa? Tanah liat. Wa alanna laul hadid, kami lenturkan, kata Allah, kepada dia besi, sehingga besi itu, ya, dengan mudah dibentuk dengan tangannya sendiri. Nah, ini Nabi Daud, Nabi Idris, ya, Nabi Ibrahim sama, sebagai pernah menggembala dan lain sebagainya. Kemudian ini yang ketiga, ya. Yang keempat, tentunya kita harus terus menambah ilmu, menambah wawasan. Ini juga merupakan bagian daripada menuju kesuksesan. Hadirin rahimakumullah, ilmu adalah modal penting dalam meraih keberhasilan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Karena kalau ilmu dunia saja tanpa ilmu agama, nanti kita tidak bisa, ya, berinteraksi dengan harta yang kita miliki. Ini harta untuk saya saja atau untuk orang lain? Ya, adakah bagian untuk orang lain? Nah, ketika dia, ya, memiliki ilmu agama, terutama di dalam ilmu bisnis ini, kalau saya jalankan seperti ini boleh enggak ya? Oh iya, menurut syariat ini tidak boleh karena mengandung unsur gurur, tipuan yang menjurus kepada, ya, haram. Kemudian bagaimana kalau mencari keuntungan sekian? Boleh enggak? Bagaimana kalau dengan COD dan sebagainya gitu yang sekarang ini sering terjadi, ya, melalui transfer, boleh tidak? Kemudian juga, ya, barang yang dijual ini boleh enggak? Halal enggak? Ya, ini perlu kita ketahui. Ketika sudah semua tahu berapa yang berhubungan dengan apa? Infak, zakatnya tiap bulan berapa, tiap tahun berapa, ini juga harus kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita tidak apa? Tidak, ya, menjadi orang yang hanya bekerja mencari dunia, kemudian tidak tahu hak-hak dari harta tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ya, akhlak dan etika yang baik. Ini juga penting, ya. Akhlak kepada konsumen bagaimana? Jangan sampai ada seorang penjual tapi ketus mukanya, ya, atau mungkin pelayanannya tidak menarik. Di Karawang ada nih, ada rumah sakit, ya, saya nggak usah sebutkan namanya. Itu pelayannya masya Allah, ya, baik susternya maupun dokternya ketus banget, mentang-mentang BPJS. BPJS kan bayar juga, ya kan? Kita nggak gratis ke pemerintah, malah justru BPJS yang kita bayarkan 300 miliar dipakai. Jawa Barat dipakai apa tuh? Saya nggak tahu. 300 miliar dan hampir tidak bisa kebayar katanya. Nanti bisa jadi Jawa Barat BPJS nggak bisa dipakai karena uangnya 300 miliar. Dan sekarang tuh ponakan saya masih di IGD udah 2 hari, ya, nggak bisa Pak katanya. Yang ada untuk umum, ruangan umum. Satu lagi kemarin ponakan saya
kakak sepupu saya itu, nggak ada ruangan Pak. Terus ada yang datang, oh ada Bu, di atas tuh ruangan kosong di samping saya. Oh iya, mentang-mentang BPJS, ya. Dan akhirnya ditandai, jangan ke rumah sakit itu, susu saya ketus, dokternya juga demikian, nakut-nakutin saya. Kemarin juga saya urus sakit, takut-takutin Pak. Wah ini Pak, katanya Bapak bisa jadi nanti di Kerawang, bukan di Kerawang, di Bekasi, di Purwakarta. Kalau mau tetap di sini harus masuk umum. Waduh, dah ternyata ya kebetulan saya punya adik, ya ada pangkatnya itu, ya sedikit dipres. Alhamdulillah ternyata ada ruangan. Harus main gitu terus. Iya. Ada saya panggil, coba panggil tuh dokter 305. Itu ada dokter 35 datang ke situ. Ya, langsung cerita sedikit Pak. Sampai-sampai itu satpam bilang, Pak, tolong dong itu yang loreng jangan bentak-bentak saya. Ya saya urusan dia, bukan urusan saya itu. Ya kalau mau jujur ya bilang aja ada, nggak adanya. Harus main gitu dulu gitu. Yang akhirnya gimana? Timbul kata-kata, jangan berobat situ. Orangnya rumah sakit kayak gini. Sama juga sekarang kalau di restoran, kalau di rumah makan, ya orang akan apa? Orang akan lari. Ya akhirnya bangkrut. Kenapa? Akhlak yang dimiliki oleh seorang penjual tidak baik kepada konsumen. Nah makanya di sini penting, ya. Maka ada istilah perlakukanlah pembeli itu seperti raja, ya. Hadirin rahimakumullah. Nah kemudian tentunya tidak kalah penting juga disiplin, ya. Ini merupakan bagian daripada kesuksesan. Yang terakhir barangkali ini, ya, jangan lupa kita harus bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW itu, beliau mengatakan, apala akuna abdan syakura, apakah perlu aku bersyukur, apakah tidak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur, ya. Nah ketika syukur itu dilaksanakan, maka Allah akan memberikan tambahan-tambahan sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita simpulkan kunci sukses itu, yang pertama adalah tawakal, yang kedua takwa kepada Allah, tiga usaha dan kerja keras, empat ilmu, kemudian yang kelima akhlak, yang keenam disiplin, yang ketujuh adalah bersyukur. Itu adalah kunci kesuksesan yang akan dimiliki oleh seseorang yang menjalaninya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian ini yang dari kesehatan Pak Haji Sebul nggak ada. Ya tambah satu lagi. Min alamati mautil qalbi, sebagian dari ciri hati yang mati, ya. Adamul huzni, tidak ada sedih, alama fataka minal muwafaqat, atas kehilangan atas kehilangan sesuatu hal yang diridhoi Allah, yaitu taat. Wa tarkun nadam ala ma fa'alta min wujudil jalal, dan tidak ada penyesalan atas maksiat yang dilakukan. Nah, para hadirin rahimakumullah, di tubuh kita ini ada hati, ada yang disebut dengan software, ada yang disebut dengan hardware. Hardware-nya ini saya sering mengatakan ini hardware kita, ya. Kemudian di samping itu juga ada software, ya. Nah software yang ada di tubuh kita ini kalau dicari itu ya tidak akan ada, ya. Seperti kita ini HP, ya, iPad saya juga ada hardware-nya, ada software-nya. Nah para hadirin rahimakumullah, software di tubuh kita ini ada yang disebut dengan kolbu, hati, ada yang disebut dengan nafsu, ada yang disebut dengan akal. Nah ini kalau kita cari, ya, oleh medis tidak akan ketemu di mana itu kolbu, di mana itu nafsu, di mana itu akal, ya. Nah
Sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh ini sering, ya, tubuh kita sehat, ya, raga kita sehat, kadang-kadang sakit, dan juga tubuh ini bisa jadi, ya, tidak berdaya atau dikatakan mati juga. Sama dengan software kita, hati ini juga bisa sehat, bisa sakit, bahkan bisa mati. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana hati itu sehat? Ya, sebelum kita membahas hati sehat, ada juga hati mati. Nah, di sini kita lihat min alamati mautil qalbi, sebagian dari tanda hati yang mati. Jadi softwarenya nggak berperan sama sekali. Adamul huzni ala ma fataka minal mafaqat, tidak ada penyesalan ketika luputnya satu ketaatan. Kalau kita biasa melaksanakan taat, misalnya kita sering setiap malam kita bangun malam, setiap hari baca Quran minimal 1 juz misalnya, istighfar 100 kali, kemudian juga kita baca sholawat mungkin 1000 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, dan berbagai macam ketaatan. Pada satu saat ketaatan itu tidak terlaksana, padahal tidak ada uzur, tidak sakit, tidak sedang bepergian, pokoknya tidak ada uzur syar'i lah, ya. Tapi kita tidak sedih, biasa-biasa aja. Nah, kata Syekh Al-Sakandari, hati-hati, ini sudah merupakan tanda hati sudah koma, bahkan mendekati kepada kematian. Apalagi sampai tidak ada keinginan untuk apa, membayarnya, mengkodoknya. Misalnya gini, aduh tadi saya nggak baca nih surat 1 juz, nah minggu depan besoknya, ya biasa, ya, yang sudah ya sudahlah gitu. Kemudian yang kedua, ciri yang akan lihat, watarkun nadam, kata beliau, tidak menyesal atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Sudah maksiat 1 kali 2 kali, bahkan ada orang yang telah berbuat maksiat bukan menyesal, malah bangga diviralkan, ya, itu diceritakan kepada orang lain. Dari mana kamu tadi nggak kelihatan? Biasa kan malming, ya cari yang bening-bening lah. Nah, disebutin, udah tahu itu isyarat ke situ. Nah, para hadirin rahimakallah, ini kedua, tidak menyesal, ya. Pertama atas tidak menyesal atas perbuatan maksiat. Kita balikin sekarang, bagaimana kalau hatinya yang hidup, hati yang sehat? Hati yang hidup, hati yang sehat adalah dia menyesal, pertama sedih ketika tidak bisa melaksanakan ketaatan. Aduh, tadi malam hujan, rintik-rintik, menjadi suasana, ya, tenang, dingin, akhirnya ketiduran, tidak bisa, ada penyesalan, ya, atas ketaatan yang tertinggal. Biasanya ngaji 1 juz, sekarang tidak 1 juz pun juga, sudah berseminggu tidak. Nah, ada penyesalan, tapi ada kesedihan, ada kesedihan, tidak bisa melaksanakan taat. Terus gimana? Nanti saya akan bayar. Kemarin 1 juz, saya akan 2 juzkan sekarang, ya. Kemarin tidak infak, tiap subuh infak, tapi sekarang tidak infak, double besoknya. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah hati kita masih sehat, hati kita belum mati, ya. Kemudian watarkun nadam, ketika berbuat maksiat nyesal, karena ini bagian daripada syarat tobat. Menyesal juga bukan karena apa, bukan karena kehilangan harta, bukan karena berkurangnya fungsi raga, tetapi menyesal telah melanggar aturan Allah. Ada orang yang menyesal karena hartanya sudah tidak ada,
itu belum bisa dikatakan tobat. Ya. Jadi ini sebagian daripada syarat tobat yaitu menyesal. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini sesuai dengan baginda sabda baginda Nabi, man sarratu hasanatuhu wasa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Barang siapa yang gembira dengan kebaikannya, wasa'atu sayyi'atuhu, berasa menyesal atas maksiat yang dilakukannya, fahuwa mu'minun, maka dia masih beriman, masih sempurna imannya. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, hadis ini menjadi acuan, ya, menjadi tolak ukur bagi kita sejauh mana kita menyikapi taat dan menyikapi maksiat. Ini adalah barometer. Kalau kita ketika melaksanakan taat bergembira, bersukacita, gembiranya kenapa? Gembira Allah memberikan taufik, gembira atas apa? Indikasi bahwa Allah itu akan menjadikan kita orang yang husnul khotimah, ya. Ini merupakan hal yang baik. Jadi oleh karena itu, ya, ini salah satunya tanda hati yang mati. Kemudian ada lagi, ya, tanda mati hati itu tidak terpengaruh oleh nasihat. Diberi saran, diberi pendapat, diberi anjuran, mau itu hasanah, tidak membekas sama sekali. Jadi Quran aja sudah disebutkan, ya, summun bukmun umyun fahum la yarjun, ada summun bukmun umyun fahun la yaqilun. Mereka itu adalah buta, tuli, ya, bisu. Bukan berarti buta tidak melihat, melek. Ya, bukan berarti tidak, tuli itu harus menggunakan alat pendengar, bukan. Ya, malah jarak 5 meter 10 meter aja kedengaran sama dia. Begitu juga bukan bisu tidak bisa berbicara, capetang kalau orang Sunda mah ngomongnya. Wah, dia pandai bersilat sudah, tetapi dia tidak bisa apa? Tidak bisa matanya digunakan untuk melihat yang hak, sehingga untuk melaksanakan yang hak itu sekali tidak bisa melaksanakan yang hak. Tidak mau mendengar sesuatu hal yang hak. Begitu juga tidak bisa membicarakan yang hak, maka itu sudah dikatakan summun bukmun umum paum lajun. Nah, oleh itu ini ciri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak peduli terhadap kebenaran dan kebatilan. Tidak peduli, ya. Ada kebenaran sehingga tidak peduli, ya, terhadap penderitaan nasib orang lain. Biasa-biasa aja lah. Tidak ada empati. Ada tetangga kena musibah, meninggal, biasa-biasa aja. Nggak ada keinginan untuk membantu, bertaziah. Ini sudah mati. Ya. Kemudian berikutnya, orang yang mendekati hati mati itu cepat marah, ya, temperamental, dikit-dikit dihadapi dengan rasa penyesal, dengan amarah, ya. Nah, ini hati yang dipenuhi dengan sifat pemarah itu mengindikasikan hati sudah mati. Hadirin rahimakumullah. Kemudian lagi, tentunya ini mudah-mudahan kita tidak masuk menjauhi majelis-majelis ulama, ya, majelis taklim, tidak mau bergaul dengan orang soleh. Itu mendekati kepada indikasi hati yang mati, tambahan dari yang tadi. Nah, dengan demikian hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian solusinya bagaimana? Mungkin bapak-bapak pernah mendengar lagu Opik, ya. Nah, itu tilawatul Quran, baca Quran. Usahakan, Pak, Quran dibaca, ya. Setiap hari ada waktu untuk Quran. Jangan kita habiskan dengan gadget, HP tambah mahal harga iPhone 16, ya, tapi Quran tidak pernah disentuh. Medsos jangan melalaikan kita dari Quran dan zikir, ya. Dia sudah tua, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya, untuk bisa menghidupkan hati, perbanyak istighfar, ya. Karena hati yang sakit itu, bahkan hati yang mati ini, kalau diumpamakan kotor, harus dibersihkan dengan perbanyak istighfar. Mujalatus solin, yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh. Ini juga akan menjadikan hati bisa menjadi hidup atau menjadi sehat, ya. Dan berusaha untuk apa? Menjauhi
segala hal yang akan menjurus kepada maksiat. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan kajian Al-Hikam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, kita sukses. Kemudian yang kedua, hati kita senantiasa hidup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian disampaikan oleh Al-Mukarram masalah-masalah kesuksesan kita dan juga masalah-masalah yang lain. Mungkin dari jemaah baik bapak maupun ibu-ibu ada yang ingin menanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, kan saya keseharian menggunakan mesin itu dari Cina sama Amerika. Apakah kita menggunakan itu tidak termasuk mendukung Amerika atau gimana? Penjelasannya Pak? Ya. Mesinnya mesin China sama Ya, USA Amerika gitu. Ya. Maaf. Bapak sekalian, Assalamualaikum wabarakatuh. masih ya. Hubungan sosial kita dengan masyarakat tidak dilarang. Kita bergaul, berbisnis, ya, memberi produksi dari non-muslim. Kita akan repot Pak kalau kita hanya menggunakan ya produk yang seiman dengan kita. Ya, ya contohlah sekarang orang mau pergi haji, mau pergi umroh, naik pesawat Boeing 747. Buatan siapa itu Boeing itu? Bukan buatan Saudi, walaupun mereknya Saudi Arabia. Ya, betul nggak? Buatan Amerika. Amerika notabene ya sekongkol dengan Yahudi. Ya, ini akan repot Pak. Bisa-bisa kita tidak akan melaksanakan haji umroh. Wah, terus naik mana? Naik kapal laut. Kapal lautnya juga buatan mereka juga. Ya, saya punya handphone, kita punya handphone ya, iPad, kita punya alat komunikasi, buatan siapa ini? Buatan mereka. Ya, tetapi kalau kita gunakan, sekalipun buatan mereka, kalau kita gunakan, ya apalagi sekarang ini, mobil Cina kan mulai datang dan mulai bergeser ranking yang cukup signifikan ya, mengalahkan produk Jepang. Katanya Toyota juga sudah mulai dikit inilah berkurang. Honda juga dari 2 flan tinggal 1 flan, kalah dengan ini. Nah nanti ya kita pas ada kemungkinan orang cari yang murah mana nih, ini digunakan lah. Nah walaupun produk mereka kalau kita gunakan untuk hal yang baik ya, ini insya Allah akan menjadi baik bagi kita. Saya punya iPad ini ya, gunakan hanya untuk ngaji ya, karena di sini ada beberapa ratus bahkan ribu kitab sehingga digunakan untuk dakwah. Dan tidak hanya saya saja, sekarang banyak ulama-ulama Timur Tengah juga yang menggunakan alat komunikasi, alat seperti ini yang kita kenal bahwa ini bukan produk orang Islam tapi berkat mereka. Jadi oleh itu Bapak sekalian, dalam masalah muamalah ya tidak jadi permasalahan saat kita berinteraksi dengan orang non muslim ya, itu barangkali Pak.